Kita sudah sampai di segmen terakhir dan saya masih berbincang bersama Bapak Alphonse Tanujaya, pengamat security finansial Vaksinkom. Kalau dilihat dari kerugian ekonomi dari sisi masyarakat tentu saja mengalami sebuah kerugian ekonomi lah, apalagi ada transaksi yang menggunakan kredit card dari masyarakat, dia kemudian tidak terlalu ngeh bahwa itu terjadi transaksi, tapi dia tetap harus membayar transaksi tersebut, ada kerugian ekonomi di situ. Tapi untuk ekosistem ekonomi digital secara keseluruhan, kerugian apa yang diderita pada saat terjadi serangan siber, Pak Alphonse? Jika terjadi serangan cyber, selain konsumen yang dirugikan secara langsung, sebenarnya kerugian yang diderita oleh platform digital atau aplikasi yang bersangkutan itu sangat besar. Terutama kerugian kepercayaan dari masyarakat. Jadi kalau kita mengerti bahwa bisnis kita adalah bisnis kepercayaan, jika terjadi satu kepercayaan yang hilang, itu untuk mengembalikannya akan luar biasa sulit. Dan itu nggak bisa diukur dengan uang. Jadi uang 100 juta, 200 juta itu tidak bisa mengembalikan kerugian yang hilang. Jadi itu kerugian luar biasa. Dan itu yang perlu disadari oleh penyedia jasa dan layanan baik finansial maupun aplikasi di Indonesia. Usahakan semaksimal mungkin jangan sampai Anda menjadi korban kebocoran data. Kita maklum, tetapi kalau terjadi kita malu. Oke. Ada upaya-upaya yang secara mandiri sudah dilakukan oleh operator-operator, ya contohnya adalah dari e-commerce seperti yang Anda juga tadi sampaikan, mereka melengkapi diri dengan berbagai macam perlindungan agar mereka cukup kuatlah jika terjadi serangan siber. Tapi kalau dilihat dari upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, apakah itu secara pengamanan infrastruktur digital di Indonesia, ataukah mungkin dari secara regulasinya, supaya dapat menekan dan juga meminimalisir serangan cyber. Apa yang bisa dilakukan dari sudut pandang pemerintah? Jadi memang untuk mengamankan satu dunia cyber Indonesia, memang tidak bisa hanya satu pihak saja, tidak bisa hanya konsumen, tidak bisa hanya perusahaannya atau institusinya, tidak bisa hanya polisi atau kejaksaan, tidak bisa hanya pemerintahan aja. Tapi memang semuanya harus menjadi satu stakeholder. Jadi pesannya itu sebagai gambaran pemerintah dan DPR, memang kita mendorong, tolong deh, please don't be selfish gitu. Saling mengalah aja. Ini RUU PDP sampai hari ini ditarik terus, kita nggak penting loh siapa yang kepentingan siapa yang ini, tapi tolonglah segera digolkan supaya ada dasar hukum yang kuat. Untuk apa? Untuk nanti kepolisian dan kejaksaan bisa mengeksekusi dasar hukumnya. Nah, jika ada yang melakukan eksploitasi terhadap data yang bocor atau apa, polisi dengan dasar hukum ini bisa melakukan gerak cepat. Jaksa dan pengadilan bisa memberikan hukuman yang berat kepada orang yang mengeksploitasi atau tidak mengelola data dengan baik. Lalu ke bawah lagi ke organisasi yang mengelola. Dengan adanya undang-undang yang jelas dan jelas hukumannya, jelas sanksinya berapa, sanksi pidana, sanksi finansial, mereka jadi takut dan mereka jadi bisa ngomong ke manajemen, ini resikonya nih, kalau begini kita bisa masuk penjara, kita bisa rugi sedemikian besar. Bapak harus dong keluarkan dana untuk fokus mengurusi masalah security data ini. Nah, dengan itu mereka bisa lebih baik dan masyarakat juga jadi tahu, dan masyarakat dengan adanya RUU PDP kan jadi hati-hati, nggak sembarangan main menyebarkan data atau sembarangan posting segala macam. Jadi itu memang satu kesatuan stakeholder yang harus melakukan semuanya. Diperlukan dasar hukum yang bisa menjadi indikator utama untuk melakukan penindakan terhadap aksi-aksi penyalahgunaan data pribadi ataupun eksploitasi data pribadi dari masyarakat. Pak Alphonse, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Waktunya terbatas, perbincangannya sangat menarik. Mungkin kita bisa lanjutkan di episode berikutnya, Pak Alphonse. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat siang, semoga sehat semua. Ya, sehat selalu, dan pemirsa sudah 1 jam.